Kita, kalau keluarga kita salah, ya salah, jangan dibela. Itu orang jahiliyah tuh. Kalau anak kita salah, anak kita tuh dimarahi, jangan orang yang dimarahi. Anak kita degil. Masa orang dimarahi? Kalau kita tidak mau anak kita dimarahi orang, anak kita omongi. Orang sekarang kan gitu. Walaupun anaknya salah, keluarganya salah, walaupun salah tetap keluarga itu dibela. Nah, itu tidak boleh. Kali ini kamu akan diberikan kisah tentang seorang nabi dan rasul di antara 25 nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak semua nabi digandengkan atau disandingkan dengan nama seorang rasul, kecuali nabi dan rasul yang 25. Bahkan dari sejak kita sekolah dasar, kita diajarkan untuk menghafal. 25 nabi dan rasul ini jelas-jelas adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ke-25 nabi dan rasul ini, mungkin sebahagian kisahnya sudah pernah kamu dengar. Ya. Cuman kita akan menceritakan kisah nabi ini dalam perspektif yang berbeda. Siapa dia? Namanya adalah Musa alaihi salam. Musa ini diutus oleh Allah pada zaman Fir'aun. Kita akan bahas Fir'aunnya dulu. Ya. Fir'aun ini hanya sebutan. Seperti kita mengenal di Indonesia itu ada namanya Sultan Hamengkubuwono I, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai saat ini Sultan Hamengkubuwono itu ada Sultan Hamengkubuwono yang ke 10 atau 11. Sama dengan Fir'aun, 10 ya. 10. Sama dengan Fir'aun. Ternyata Fir'aun ini hanya gelar yang diberikan atau yang disandang oleh raja-raja Mesir yang pernah berkuasa. Fir'aun pada masa Nabi Musa ini awalnya ini adalah raja yang adil, arif, dan bijaksana. Ya, dia belum jahat. Dia terkenal adil, arif, bijaksana, dan pengayom pada kaumnya. Kebetulan Fir'aun ini memimpin 2 kaum. Yang pertama kaum Mesir, orang Mesir itu sendiri. Yang kedua adalah Bani Israel. 2 kaum ini yang dipimpin oleh Fir'aun. Ini adalah tuan tanahnya, ini adalah pendatang. Maka kasta Mesir ini di atas Bani Israel. Ya, dia terkenal bijaksana. Sampai suatu ketika Fir'aun ini bermimpi. Dalam mimpinya itu Fir'aun itu melihat api. Api besar membakar istananya. Ditambah anak kecil masuk ke dalam kamarnya. Masuk kamar, ambil mahkota dan menginjaknya. Ini mimpi Fir'aun tadi. Ya, ini harus kamu ingat nih. Kita bukan cerita Musa pada saat dia menenggelamkan Fir'aun. Ini kita tarik ke belakang. Kenapa Fir'aun ini jadi jahat?
Awal berubahnya Fir'aun ini di saat dia bermimpi. Suatu malam, dalam mimpinya dia lihat ada api besar. Api besar ini membakar istananya. Dan ada anak kecil masuk ke dalam kamarnya, mengambil mahkotanya dan menginjak-injaknya. Maka besok harinya dipanggilnya semua ahli nujum. Ahli nujum berkumpul, para menteri dipanggil. Panggilnya, dia ceritakan mimpinya. Tadi malam aku bermimpi begini. Bagaimana menurut pendapat kamu? Ya, Mbah Anom. Kata Mbah Anom, menurut saya Paduka, bahwa ya akan terjadi pemberontakan, akan terjadi makar yang nanti dipelopori oleh anak dari Bani Israel. Begitukah? Iya, Paduka. Terus apa yang harus kita lakukan? Kata Perdana Menterinya, mulai saat ini setiap bayi laki-laki dari wanita-wanita Bani Israel yang hamil, begitu lahir, bunuh. Itu kata Perdana Menterinya. Berpikir Fir'aun, benar juga. Karena kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ini bisa bahaya nih. Karena dia ingin tahta kekuasaannya tadi bertahan. Mulai berubah dia, yang tadinya bijaksana. Maka keluarlah putusan Fir'aun tadi. Apa kata Fir'aun? Mulai saat ini, pantau oleh kamu, wahai tentara-tentaraku, siapa wanita-wanita hamil dari Bani Israel, pantau. Begitu lahir, jika anaknya laki-laki, ambil, bunuh. Maka berlakulah hukuman ini. Begitu brojol, cerot, bunuh, kesot. Ya, brojol, oe, tengok, cap lonceng, bunuh. Ya. Brojol lagi, tengok, apem, tak jadi. Pokoknya setiap yang keluar cap lonceng, bunuh. Maka habis anak-anak laki-laki Bani Israel tadi. Berjalan sekitar 2 tahun putusan ini, berkumpul lagi Fir'aun sama Perdana Menteri dan ahli-ahli nujum. Paduka, ada apa? Menurut saya, kalau seandainya setiap tahun bayi laki-laki yang lahir dari perut-perut wanita Bani Israel kita bunuh, maka nanti akan habis laki-laki di negeri kita ini. Sementara orang-orang tua Bani Israel yang laki-laki ini makin lama makin tua. Nanti nggak ada yang jadi pembantu kita, Paduka. Berpikir lagi si Fir'aun tadi. Benar juga. Kalau sempat yang tua-tua tadi, pembantu-pembantu kerajaan tadi mati, anak bayinya laki-laki itu mati semua dibunuh. Terus siapa pembantu mereka? Maka apa kata Fir'aun? Sekarang begini saja. Tahun ini bayi laki-laki lahir jangan dibunuh. Tahun besok baru dibunuh. Selang-seling. Tahun ini off, tahun besok bunuh. Tahun ini off, tahun besok bunuh. Selang-seling. Nah, di saat pada saat tidak ada pembunuhan bayi laki-laki, disitulah Nabi Harun alaihissalam lahir. Nasib baik Nabi Harun itu. Lahir Nabi Harun pada saat tahunnya tidak ada pembunuhan. Tahun ini tidak ada pembunuhan. Lahir Nabi Harun alaihissalam. Ya. Rupanya setahun 2 tahun berikutnya hamil ibunya Nabi Musa. Diikatnya, disembunyikannya kehamilannya. Orang hamil itu lama-lama tidak bisa. Walaupun dikebat-kebat pakai stagen segala macam, lama-lama bengkak juga dia. Semuanya bengkak. Ya.
pipi bengkak, betis bengkak, jempol apalagi kayak raksasa lah. Ya, udel nongol. Ya, payudara membengkak, itu perempuan. Jadi sistem di dalam tubuhnya itu lama-lama berubah, melar jadi. Besar perutnya. Ya. Jalan pun berubah, yang tadinya cantik jalannya jadi gini. Kamu dari situ semua. Tidak ada yang kamu dari batang bambu, di belah bambu kamu lahir. Langsung kasih nama. Bismillahilladzi samaitu samaina rifo. Tetap dari perut ibu kamu. Tidak ada yang dari perut ayah kamu, tidak ada. Ya, ayah kamu cuman ngasih vitamin saja nanti. Cus. Dibesarkan dalam kandungan ibu kamu. Pada tahun diberlakukannya, ini bunuh, lagi, bunuh, lahir Nabi Musa. Ketakutan ibunya tadi. Waduh, ini macam mana ini? Disembunyikanlah kelahiran Nabi Musa tadi, Musa kecil tadi. Maka datang ibu Nabi Musa ini, dibuatnya lah sebuah peti. Ya, seperti peti bayi. Dibuatnya peti. Dimasukkannya lah Nabi Musa kecil ke dalam sini. Dipasangnya tali. Mereka kan tinggal di pinggir sungai Nil. Pada saat disusui, ditarik tali. Diambilnya Musa kecil, disusuinya. Ya. Sudah kenyang, dimasukkannya lagi ke kotak peti tadi. Masukkan lagi Musa, diulur talinya. Jadi bukan dihanyutkan Nabi Musa itu. Ya. Diulur talinya. Jadi terombang-ambing di laut tadi, di sungai Nil tadi. Kapan nanti sudah beberapa waktu, beberapa jam? Oh, ini tahu nih, Ibu. Kita tahu nih kalau kamu sudah nangis-nangis, dua kuncinya. Kalau tidak kamu kencing atau beol, kamu haus. Tengok, basah. Atau haus, maka ditarik tali tadi sama ibunya. Tarik, disusui. Seperti itu terus. Sampai suatu ketika, pada saat dia menyusui Nabi Musa tadi, sudah memasukkan ke peti tadi, terkejut, ada orang lihat. Terlepas tali tadi belum terpasang. Ya, tali tadi belum terpasang. Laju hanyut Nabi Musa tadi. Terbawa arus sungai Nil. Dibawalah tadi Nabi Musa tadi mengikuti arus sungai Nil. Menangis ibu Nabi Musa tadi. Ya Allah. Alangkah sedihnya dia. Patah harapan. Anak yang dikasihnya hilang. Terbawa sungai Nil tadi. Tetapi Allah punya kuasa. Peti Nabi Musa ini bersandar di dapur kerajaan Fir'aun. Lentung di dapurnya. Ditemui oleh istri Fir'aun. Siapa namanya? Cleopatra pala. Nama istri Fir'aun bernama Aisyah. Ya? Tah binti apa? Aisyah. Oh, Aisyah ini cantik. Kamu belum ada apa-apanya. Ya? Kulit putih bening. Alis matanya bak semut beriring. Hidungnya bangir. Bibirnya semerbak. Ya? Idak congos, idak hilang dah. Hidungnya kembang idak, kempet idak. Pokoknya tidak seperti kamu lah. Mendapatkan Aisyah ini, Fir'aun dibikin kontes. Jangan salah. Kata Fir'aun, buat kontes kecantikan. Negeri Mesir, dibuatlah kontes.
Jadi wanita-wanita cantik itu kumpul. Jadi kontes itu bukan sekarang baik. Zaman jahiliyah juga ada. Zaman Fir'aun sudah ada kontes. Mulailah kumpul dari desa-desa. Dipaksa ikut. Yang mau tidak mau dipaksa ikut. Termasuk Aisyah ini. Tampil di depan Fir'aun. Berjalan lenggak-lenggok. Pokoknya dan sebagainya lah. Menang Aisyah ini. Kontes ini menang deh. Maka dipanggilnya lah Haman. Nah, pada masa Fir'aun tuh ada namanya provokator. Namanya Haman. Inilah yang bajingan tengik itu. Ini dikenal dengan provokator. Provokator. Panas. Ini jangan jadi provokator kamu. Kayak kemarin yang berantem antara si Alif dengan si AA. Provokatornya nih si Pais. Itu provokator, itu jahatnya provokator. Yang tadinya orang tidak mau bertinju jadi bertinju. Gara-gara dipanas-panasi, dikompor-kompor. Itu Haman dia. Disusulah si Aisyah tadi ini ke kampungnya. Diajak. Aisyah, kau nih gadis yang paling beruntung. Kau akan dipersunting oleh Fir'aun. Dibilang sama orang tuanya. Kata orang tuanya, oh tanya dewek lah sama anakku. Beruntung kau Aisyah jadi istri seorang raja sekaligus istri seorang Tuhan. Firaun kan ngaku Tuhan. Apa kata Aisyah? Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istri Firaun dan aku tidak mau bertuhankan Firaun. Aisyah ini kan termasuk wanita yang soleh. Bahkan pada saat Nabi Isra Mi'raj itu pada saat Nabi itu berjalan bersama Buraq dan Jibril melihat kuburan Aisyah. Ya. Di kuburan Aisyah itu semerbak wanginya itu tercium sama Nabi. Kata Nabi, wahai Jibril, itu kuburan siapa? Itu adalah kuburan istri Fir'aun. Yang dia meninggal mempertahankan akidahnya. Tidak mau ikut dengan Fir'aun. Ya. Tidak mau Aisyah, maka diambil orang tuanya paksa. Ayah ibunya diambil, dibawa ke kerajaan. Karena Fir'aun marah. Kata Haman tadi, paduka. Aisyah tadi tidak mau dengan paduka. Bukan cuma tidak mau, dia memaki-maki paduka. Seret orang tuanya ke kerajaan. Diambil orang tuanya, disiksa. Disiksa, sudah babak bingkas, segala macam. Babak belur. Baru disuruh jemput Aisyah. Jemput Aisyah. Dipertontonkanlah orang tuanya tadi. Ya. Dilihat orang tuanya. Ya Allah, kenapa sampai seperti ini kau buat orang tuaku Fir'aun? Karena kau tak mau jadi biniku. Tapi jangan main inian lah. Tidak bisa lah, harus main inian. Ya. Terus macam mana? Mau tak kau jadi bini aku? Namanya anak, lihat orang tua disiksa. Ya sudahlah, tapi ada 3 syarat Fir'aun. Apa syaratnya itu? Sengaja dibuat susah-susah sama Aisyah tadi. Supaya Fir'aun tadi tidak bisa nepati. Apa itu Aisyah? Akan aku ikuti apa kehendak kau. Pertama, bangunkan rumah megah untuk orang tuaku di tepi sungai Nil. Ini agak sulit nih. Oh aman. Aman. Aku bangun Kak. Tenang ya. Apalagi? Yang kedua, obati kedua orang tuaku dengan pengobatan yang paling mujarab. Aman. Aku obati kaki. Slow deh. Apalagi? Nah, ini yang ketiga agak sulit. Yang ketiga, aku bersedia jadi istrimu, tapi engkau tidak boleh menyentuhku dan tidak boleh tidur sama-sama di kamar. Garuk-garuk kepala nih Fir'aun. Macam mana pula ceritanya jadi bini tidak bisa disentuh. Tekor nampak ini. Abasing lah. Kau boleh ngajak aku kondangan Fir'aun. Ayo basing lah. Aku jalan dengan kau bela senangnya aku. Wah itu kalau perempuan lah sudah disukai sama laki-laki. Lewat nengok atap genteng rumahnya bela senang. Nah, itu kalau bisa tuh. Balik sekolah tuh bisa mutar. Yang penting nampak pucuk genteng rumah. Sudah senang latih tuh. Ya, biasa, itu manusiawi. Harusnya jalan dari sini bisa lebih cepat mutar.
Habis waktu. Jalan. Untuk nampak kan. Oh, udah nampak sudah, bisa ngulang lagi. Mau Firaun tadi, basinglah, kondangan lah, tidak apa-apa lah. Yang penting aku bisa bersanding dengan kau, kau jadi istriku. Oke, deal. 3 syarat dipenuhi oleh Firaun. Ya. Tapi lama-lama berpikir Firaun tadi, aku nih, aku ngasih makan dia, bangunkan rumah orang tuanya megah, habis duit aku, tidak bisa diapa-apa budak nih. Macam mana nih kata dia? Mulailah kepikir si Firaun tadi, bahaya nih. Dibujuknya lah si Aisyah tadi. Cuil-cuil dikit. Kau jangan macam-macam kau. Ingat syarat ketiga. Dikit deh. Oh, tidak bisa. Bisa. Tolong lah. Oh, tidak bisa. Melawan Aisyah tadi. Itu perempuan yang baik. Itu tidak bisa. Basing-basing dicuil gini. Ini memang. Ya. Kamu kan kalau gitu kan, minta yang kecil kamu kasih yang besar. Maka berdoalah Aisyah tadi. Apa doa Aisyah dalam Al-Quran surat Al-Qasas? Ya Allah, bangunkan untukku istana terbaik di surga, dan jauhkan aku dari Fir'aun yang zolim dan orang-orang yang durjana. Itu doa Aisyah, orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran surat Al-Qasas. Balik ke cerita Musa tadi. Dipelihara tadi Musa tadi, diambil. Pada saat diambil sama Aisyah tadi, ditengok sama Fir'aun. Itu anak Bani Israel tuh. Dari mana mereka tahu? Karena pada saat itu tukang sihir tuh lagi hebat-hebatnya. Begini-gini kan. Nih kau nih bakal dapat suami orang keling kau. Kira-kira begitu. Pintar meramal. Maka kata Aisyah, janganlah, biar aku rawat anak ini, kata si Aisyah. Maka diambilnya Musa kecil tadi, dirawatnya. Tiba-tiba kejang-kejang Nabi Musa tadi. Kehausan. Dikasih susu Indomil, tidak mau. Laktogen, tidak mau pada masa itu. Susu kedelai, tidak mau. Ya, pokoknya dari susu murah sampai susu mahal. Ada orang yang sedang menyusui anak, dikasihkan, tidak mau Musa tadi. Milih dia. Bok pesing. Misalnya kan? Pengen hitamnya. Alasannya apa? Pergilah Aisyah tadi, dibawanya si Musa kecil tadi ke pasar, digendongnya. Sabar sayo, sabar sa. Ini ibu nih mau cari siapa yang bisa neneni kau nih. Maka dibuatlah pengumuman. Wahai kaumku, barang siapa yang bisa menyusui Musa anakku ini, maka akan aku berikan hadiah yang besar. Begitu sedang diumumkan, dengar salah seorang pengunjung pasar itu, dialah ayu Nabi Musa bernama Miriam. Itu ayu Nabi Musa, kakak perempuannya, namanya Miriam. Ditengoknya, itu adikku tuh. Maka dikejarnya Aisyah tadi, apa katanya? Wahai ibu, wahai ratu, maukah engkau aku tunjukkan kepada orang yang bisa menyusui anak ini dan dia sangat sayang kepadanya? Oh, boleh, boleh. Ditunjuklah ke mama Nabi Musa tadi. Dibawalah ke ibunya tadi sama mereka. Begitu diambil Musa tadi, cocok lah. Ya, begitu nusuk, cuk dia. Sudah selesai. Ya, cocok nomornya dia. Cuk. Mau hitam, mau keling, mau putih, mau belang-belang. Pokoknya begitu nempel, nyusu Nabi Musa. Maka kata si Aisyah, Bu, ibu aku bawa dia ke kerajaannya. Oh, tidak bisa. Kaget kalau dia haus, bawa dia ke sini. Oh gitu ya? Iya. Itu takdir dari Allah. Yang tadinya hilang, dipertemukan lagi, nyusui anak sendiri, dapat duit yang banyak. Itu ibu Nabi Musa, karena dia sabar.
Ya, dapat ujian dari Allah. Terus hari berganti hari, bulan berganti bulan. Musa pun jadi Musa yang kecil, anak kecil. Lama-lama Fir'aun ini sayang sama Musa tadi. Ditengoknya Musa tadi, namanya anak kecil kan? Lucu. Waduh, jadi sayang dia. Ada nimang. Kira-kira begitulah. Ya, teket. Pada saat main dengan Nabi Musa kecil tadi, Fir'aun tadi udah mulai timbul rasa sayangnya. Pas mau diciumnya Musa tadi, ditarik ya jenggot Fir'aun tadi. Cetar! Melanting Fir'aun. Wah! Terkejut Fir'aun tadi. Cabutnya pedang. Ini berarti anak yang ada dalam mimpiku. Tahu Fir'aun? Begitu mau ditebasnya Musa tadi, ditahan sama Aisyah. Jangan Babang. Tolong Bang, jangan Bang. Jangan Papa. Fir'aun. Dihalangi sama si Aisyah tadi karena dia sudah sayang sama anaknya. Jangan Papa, jangan Pak. Aisyah, kau tidak tahu aku di tendang, lanting aku tadi. Mana do, bohong ya abang nih. Iyo nih, kau tidak nengok. Aku tersalto-salto di lantai. Ternyata dalam sejarah satu ke Nabi Musa itu kekuatannya itu sama dengan 10 orang dewasa. Itu kekuatan Nabi Musa. Jadi kalau dia satu anak-anak, satu orang dewasa. Wajar Fir'aun terpelanting tadi, ditarik jenggotnya. Terpanting-panting. Apa kata Fir'aun? Sekarang kita buktikan, kalau memang dia belum mengerti, kata Fir'aun, kita siapkan kurma. Kurma, satu lagi bara panas. Kalau memang dia tidak ngerti, dia akan memilih salah satu untuk dimakan. Tidak berani ngasih keputusan Aisyah tadi. Khawatir dia. Apa yang dipilih Nabi Musa? Ternyata Musa kecil tadi bukan memilih kurma, dipilihnya bara panas nih, dimakan sama dia. Itulah makanya melepuh lidah Nabi Musa dan Musa jadi seorang nabi yang cadel. Apa tuh? Ngomongnya itu tidak jelas. Salah. Kenapa? Ini dasarnya. Dikasih sama Fir'aun 2 pilihan. Kalau dia memang kalau dia ngerti, dia pasti pilih kurma. Kalau dia tidak ngerti, ternyata memang belum ngerti, namanya anak-anak. Ya, kamu kalau jalan gitu. Lewat. Kamu lapar nih. Balik sekolah, jajan ndak ada kan? Ayo bro tuh, lagi jalan-jalan gini. Kayak ada lewat. Tengok dari jauh, karena perasaan lapar. Sang goreng kayak kucing. Sang goreng kayak kucing. Pasti kan begitu. Lapar nih kan? Sang goreng. Malu gini-gini lah nengok orang kan. Malu kan, takut mungkin bisa goreng orang terjatuh kan. Lumayan kalau sang goreng. Kamu nengok orang ini bukan. Nah kan kayak kucing. Nah, sama seperti ini. Dimakan sama Musa, melepuh lidahnya, dan dia tidak sempurna ngomong. Maka muncullah ayat Quran itu, Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pada saat dia bertemu Fir'aun, dia kan bawa Nabi Harun sebagai juru bicara. Karena Musa itu agak kurang fasih ngomongnya. Assalamualaikum. Tidak pasti, orang tidak ngerti. Bukan masalah taat ya, gara-gara dia makan bara api yang dikasih Fir'aun ini. Nah, beranjak remaja.
Pada saat Musa itu sudah remaja, keluar dia dari kerajaan. Main-main, ditengoknya di luar kerajaan tuh ada orang Mesir lagi bebala dengan orang Bani Israel. Bani Israel ini kan kaum kira-kira kayak orang kastanya rendah lah. Jadi pembantu kerajaan kali. Orang-orang Mesir tadi jadi pejabat-pejabat. Ditengok sama Musa yang remaja, ya sebesak-besak seperti Alvin gitu ya. Tengok. Musa, tolong bantu kami, kata orang Bani Israel. Kau kan sekampung sama kami, satu suku. Tengok nih orang Mesir nih nah. Bagak nih kan. Bantu kami Musa. Kata Mesir, oh jangan Musa. Walaupun kau satu suku dengan mereka, tapi kau kan dibesarkan di Mesir sini. Bingung Musa tadi. Siapa yang mau dibela? Alhasil jatuh pilihan Musa mendukung sukunya. Nah, ini yang salah nih. Itu sifat-sifat orang jahiliyah. Ini kesalahan Musa nih. Kita, kalau keluarga kita salah, ya salah. Jangan dibela. Itu orang jahiliyah tuh. Kalau anak kita salah, anak kita tuh dimarahi. Jangan orang yang dimarahi. Anak kita degil. Masa orang dimarahi? Kalau kita tidak mau anak kita dimarahi orang, anak kita omongin. Orang sekarang kan gitu. Walaupun anaknya salah, keluarganya salah, walaupun salah tetap keluarga itu dibela. Itu tidak boleh. Sama dengan Nabi Musa. Membuat kesalahan. Dipilihnya orang di sukunya, ditinjunya orang Mesir nih. Bedemping kau. Sekali pukul mati. Mati orang Mesir nih. Mati. Dia lupa dengan tenaga dia tadi. Wah, mati budak nih. Oh bahaya nih. Kekuatannya 10 kali orang dewasa. Apa otaknya diselentiknya dia? Tuh, terbakar mulutnya. Alhasil apa? Ketakutan sendiri Nabi Musa tadi. Begitu mati tadi, orang Mesir tadi, dia pun apakah dia berhadapan dengan Fir'aun? Tidak. Lari. Lari Musa tadi udah remaja tadi. Lari. Terus lari. Tidak tahu tentu arah. Sampailah ke daerah Madian namanya. Madian. Capek dia. Berhenti di bawah pohon. Lapar perutnya. Berdoa dia sama Allah. Ya Allah, berikan aku kemudahan, ya Allah, berikan aku kemudahan. Itu terus doanya. Berikan aku kemudahan, ya Allah, berikan aku kemudahan. Sambil dia lagi lapar, haus, segala. Ditengoknya ada cewek, dua orang. Anak gadis. Elo. Ya. Anak gadis sedang mengembala ternak. Dua orang gadis tadi sedang mengembala ternak. Diperhatikan sama Nabi Musa. Antri mereka untuk ngasih makan ternaknya minum. Tapi karena banyak laki-laki, orang itu tidak berani mendahului. Nunggulah, perempuan namanya kan. Nunggu di belakang. Tidak berani bergerak. Dihampiri sama Nabi Musa tadi. Nah itu baru laki-laki gentleman. Datangnya. Kenapa dek? Sini dek. Masak itu. Aduh bang. Iya nih, kenapa nggak bantu nih dek? Ah modus biar bang. Buayo. Hai. Iya nih dek. Apa masalahnya kami nak ini bang? Makasih minum domba-domba kami bang. Tapi kami ngantri belum dikasih tempat sama itu lanang-lanang tuh. Oh gampang deh. Oh, itu Nabi Musa tuh. Hati-hati kamu. Diambilnya batu besar, ada batu besar di situ, diangkatnya batu besar. Pindahkannya batu besar tadi, keluar air. Nah, minumlah deh. Jangankan kambing-kambing kau nak mandi, nak minum, serah kau lah. Maka minumlah seluruh domba-domba yang dua gadis tadi. Minum situ. Sudah dibantu, itu sudah selesai kenyang, sudah minumannya, dia pun sudah minum situ. Tutup lagi sama Nabi Musa. Dah ya, tutupnya. Dia pun balik duduk lagi. Penasaran dua gadis tadi. Siapa lah bang, tuh baik nih ya. Bukan cuma gagah tapi baik. Ini karena nggak mau bantu pula. Gagah, baik pula, mau nolong. Kakaknya abang itu siapa lah dia. Perempuan tuh. Terakhir gadis ini balik ke rumahnya udah sore, ngadu sama ayahnya.
Ternyata dua gadis ini adalah anak dari Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Nabi Syuaib itu hidupnya satu masa dengan Nabi Musa. Cuman dia paling senior. Umurnya sudah tua. Dua gadis ini tadi anak Nabi Syuaib. Ngadu dia sama Nabi Syuaib. Ayah, apa nak? Tadi kami ketemu babang-babang ya. Di mana? Di sana ya, tempat kepala domba ya. Kagak nian ya. Baik pula ya. Nah, kok baik? Kami tadi ngantri ya, ngambil air ya untuk kami. Kami takut banyak lanang situ ya. Abang tuh datang, sepaknya batu besar tuh ya. Sentilnya batu tuh ya. Uangnya ya, tenaganya ya. Iya ya. Jadi suka ada kamu? Suka ya. Ya. Siapa namanya? Siapa lah ya? Siapa lah? Pin. Bukan ya, bukan. Kalau pin tuh gak ada main dah tuh ya. Ujungnya sasa gitu. Oh, coba panggil dia kemari. Kata Nabi Syuaib. Sudah pilih Nabi Syuaib nih. Maka pergilah gadis tadi itu, ya kejar abang tuh ya. Cari ya. Bang Musa tadi kan? Bang Musa DP ya. Abang. Apa tuh sama Musa tadi? Ngapa deh? Oh bang, ayah kami panggil abang, oh bang. Ambil mengginikan baju. Iya kok. Iya bang. Ya, sakit dulu. Oh iya bang. Cari ayah bang tadi. Koyak bajunya rantak. Singkat cerita, ikutlah Nabi Musa tadi bersama dua gadis ini. Apa kata Nabi Musa? Dek, kamu jalan di belakang. Biar abang yang di depan. Nah, itu laki-laki itu, hati-hati tuh. Jangan jalan bergandengan, jangan jalan sama-sama, tidak boleh. Ini Musa, ini kedua gadis tuh. Dikawal cewek ini tadi. Yang pertama, kalau ada apa-apa di depan, Musa duluan yang berhadapan. Yang kedua, Musa ingin menjaga pandangan. Kalau sempat perempuan di depan, yang jalan di depan misalnya kayak model gitar Spanyol. Ya. Begitu berjalan goyang semua. Abib bukan jadi jalan. Aduh lemas Abib. Makanya Nabi Musa tadi menyuruh, dah kamu di belakang, biar abang duluan. Pertama menjaga pandangan. Yang kedua kalau ada apa-apa di depan, Musa dulu berhadapan. Tuh laki-laki. Tahu. Kalau kamu laki-laki, seperti itu caranya. Gitu. Ya? Gitu. Bukan kamu pangku cewek tuh, deh yang bonceng deh. Bukan. Belum. Ya? Siapin ya? Tak boleh. Maka berhadapanlah dengan begitu berhadapan dengan Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? Apakah engkau yang bernama Musa? Sudah tahu Syuaib? Benar Tuhan. Saya adalah Syuaib utusan Allah. Wah, sama-sama utusan Allah. Terus kata Nabi Syuaib, Musa, saya harapkan engkau tinggal di sini untuk sekian tahun dulu, karena kamu sudah berada pada negeri yang aman, Madian. Terus kamu boleh menikahi anakku. Wah, itu dia. Hah? Dalam sejarah tidak diceritakan dua apa satu. Kalau satu, orang tuh Om Pimpala. Breng. Sorry, ulang itu. Kamu breng. Menang, mana yang menang? Kita. Itu tadi sih. Siapa? Bracket apa? Siapa saudara kamu? Albert ini dan Albert.
Ya. Nah, maka kata Nabi Syuaib, bertahanlah di sini kurang lebih 8 tahun. Maka kata Nabi Musa, saya akan bertahan di sini. Maka dalam sejarah diceritakan Musa bertahan 10 tahun dan menikahi anak Nabi Syuaib. Nanti dari kisah inilah barulah Musa kembali ke Mesir untuk melakukan dakwah dan mengalahkan Fir'aun. Nah, itu dia kisah. Jadi ini kisah sebelum Musa itu mendakwai Fir'aun. Dia lari dulu selama 10 tahun. Menghadap Nabi Syuaib, berguru, tinggal di rumahnya, menikahi anaknya, barulah kembali ke Mesir setelah 10 tahun. Sampai sini paham? Paham. Kisah ini ambil yang bagus-bagusnya, buang yang tidak bagusnya. Ambil yang bermanfaat, buang yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat tadi? Kita Spanyol, ambil yang manfaat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.